Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Remaja Sehat. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya Yunan yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya, yaitu membahas mengenai gizi seimbang. Kali ini juga kita telah hadirkan kembali ada Kak Dewi dan juga Kiki. Halo Kak Dewi, halo Kiki. Halo semuanya. Halo Kak Yunan, halo semuanya. Bagaimana nih kabarnya Kak Dewi? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa bertemu lagi ya dengan teman-teman dan juga sobat Semansel. Kalau Kiki bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga baik nih ya Kak Yunan. Nah, pembahasan sebelumnya kan kita telah membahas mengenai gizi seimbang. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai praktik untuk gizi seimbang tersebut. Seperti yang Kak Dewi janjikan kan pada episode sebelumnya, pada episode kali ini kita akan membagikan tips untuk mengimplementasikan gizi seimbang tersebut. Tapi saya pengen tanya nih kepada Kiki. Pada episode sebelumnya kan kita telah membahas mengenai gizi seimbang. Sudah dipraktikkan belum untuk gizi seimbang tersebut? Aduh, kalau dari Kiki sih belum dipraktekkan ya Kak. Soalnya kayak belum tahu nih gimana sih tips-tips buat mempraktekkan gizi seimbang tersebut. Oke, nah kalau misalnya bingung ataupun bimbang, kita akan kupas tuntas tipsnya pada episode kali ini. Saya punya pertanyaan pertama nih Kak Dewi. Pada episode sebelumnya kan kita membahas mengenai gizi seimbang. Nah, pada praktiknya ini biasanya tantangan pada remaja itu yaitu untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Kayaknya buah dan sayur itu adalah salah satu hal yang berat banget nih untuk remaja mengkonsumsinya. Bagaimana nih Kak Dewi? Kenapa sih remaja ada pada kondisi tersebut? Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke tipsnya, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, kenapa sih remaja itu kurang suka atau tidak suka mengonsumsi buah dan sayur. Nah, kalau menurutnya Kiki nih, kenapa sih kira-kira remaja itu kurang suka mengonsumsi buah dan sayur? Kalau menurut Kiki sih mungkin dari rasanya ya Kak. Apalagi buah dan sayur itu cukup tidak enak dan membosankan seperti itu Kak. Dan bagi sebagian remaja juga pasti lebih tertarik buat mencoba makan makanan yang cepat saji dan jajan-jajanan. Dan kalau misal menyiapkan bekal pasti terburu-buru nih Kak, jadi tidak sempat buat menyiapkan yang sehat yang ada sayur dan buahnya. Terus kalau jajanan-jajanan di sekolah mungkin juga lebih susah nih Kak buat dapat makanan yang sehat seperti ada buah dan sayurnya seperti itu. Waduh, kalau kondisinya begitu bagaimana nih Kak Dewi? Apalagi kan tadi Kiki bilang kondisinya kurang enak rasanya, terus juga banyak pilihan jajanan yang lebih menarik di luar. Bahkan tadi juga kurang sempat nih kalau misalnya menyiapkan bekal ataupun makanan yang ada buah dan sayurnya. Bagaimana nih Kak Dewi? Oke, kalau kondisinya seperti itu, sebenarnya kita bisa mulai nih teman-teman dari hal-hal kecil. Misalnya, kita itu bisa berpartisipasi dalam pemilihan buah dan sayur yang akan dibeli dan juga diolah di rumah. Nah, sehingga kan kita itu bisa lebih menyesuaikan gitu dengan seleranya kita. Nah, selanjutnya juga kita bisa terlibat dalam proses pengolahan buah dan sayurnya itu di rumah. Jadi, termasuk juga dalam membuat bekal ya. Jadi, kalau misalnya orang tuanya teman-teman itu tidak sempat untuk menyiapkan bekal yang ada buah dan sayurnya, teman-teman bisa menyiapkan sendiri. Misalnya nih, menu-menu yang bisa teman-teman coba itu seperti lalapan, pecel, tumis-tumisan sayur, dan lain sebagainya. Wah, ternyata keterlibatan remaja untuk pemilihan bahkan juga untuk menyiapkan hal tersebut penting banget ya Kak Dewi. Kenapa Iya, sih Kak? betul sekali. Jadi tuh untuk meningkatkan motivasi remaja untuk konsumsi buah dan sayurnya. Bagaimana nih Kiki? Oke, berarti si remaja itu mungkin akan lebih tertarik gitu ya Kak Dewi buat apalagi ya memilih dan mengolah makanan tersebut. Tapi Kak Dewi, mengenai hal tersebut, ada nggak sih Kak tips lainnya untuk membuat si buah dan si sayur ini terlihat menarik gitu untuk dikonsumsi, khususnya bagi para remaja? Oke, ada dong. Kita itu bisa sebenarnya juga memvariasikan dari cara pengolahan buah dan sayurnya itu supaya bisa lebih menarik, kemudian bisa lebih berwarna-warni gitu ya. Kalau buah dan sayur ini kan bisa kita olah menjadi misalnya salad atau smoothies. Nah, sehingga dengan sedikit kreativitas itu kita bisa membuat makanan sehat itu menjadi lebih menarik gitu dan juga lebih berwarna-warni seperti itu. Oh iya, betul banget sih ya Kak. Jadi karena lebih bervariasi gitu,
remaja ini mungkin akan lebih tertarik ya buat makan sayur dan buah itu. Iya, betul sekali. Dan juga sebaiknya ya remaja itu juga sering mencoba rasa buah dan sayur yang baru. Ketika mungkin sebelumnya sudah terbiasa dengan rasa buah dan sayur tertentu. Artinya begini, kita itu bisa mengkombinasikan atau menggabungkan antara buah dan sayur yang mungkin kurang kita sukai dengan buah dan sayur yang kita sukai gitu. Jadi lambat laun itu akan semakin banyak nih teman-teman varian buah dan sayur yang kita konsumsi seperti itu. Wah, menarik banget nih tips yang diberikan oleh Kak Dewi tadi. Khususnya juga bisa diimplementasikan untuk teman-teman yang menonton, apalagi juga Sobat Semansel. Tapi nih Kak Dewi, mengenai sayuran dan buahan. Biasanya kita temukan tantangan pada konsumsi hal tersebut. Buah dan sayuran itu biasa kita temukan di siang ataupun malam hari untuk konsumsinya. Tapi bagaimana sih Kak Dewi mengkonsumsi buah dan sayur di pagi hari? Gimana tuh Kak? Oke, mengonsumsi buah dan sayur itu sebenarnya bukan hanya dimakan siang dan juga makan malam ya teman-teman, tapi di pagi hari pun, di menu sarapan pun itu sangat penting untuk kita lengkapi dengan buah dan sayur, karena kebutuhan asupan buah dan sayur kita setiap hari itu harus selalu terpenuhi, termasuk di ketiga jam makan tersebut, sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Nah, Kak, kan sebelumnya setelah podcast itu saya udah nerapin nih Kak, sarapan sebelum ke sekolah. Tapi sebelumnya aku sering nge-skip nih Kak sarapan ke sekolah. Gimana tuh Kak dengan hal tersebut? Oke, nah salah satu hal yang kita bahas di episode sebelumnya itu kan adalah terkait sarapan yang sebaiknya tidak teman-teman skip gitu ya. Nah, salah satu cara untuk kita menghadapi tantangan ini sebenarnya adalah teman-teman itu bisa menyiapkan nih bekal yang sekiranya bisa lebih cepat, mudah, dan tentunya tetap bergizi gitu ya. Jadi teman-teman bisa searching nih menu-menu di internet yang mungkin pengolahannya bisa lebih cepat, mudah, dan tadi tentunya tetap bergizi. Misalnya teman-teman mau membuat nasi goreng yang menggunakan wortel. Nah, itu juga teman-teman bisa nih menyiapkan bahan-bahannya itu di malam harinya, sehingga di esok harinya itu sisa diolah. Jadi akan pengolahannya itu bisa lebih cepat dan bisa lebih menghemat waktu seperti itu. Mengenai tips tersebut nih Kak Dewi, kalau kita sudah mempersiapkan bahkan secepat mungkin untuk mempersiapkan sarapannya. Tapi bagaimana kalau misalnya Kak Dewi kondisi yang terjadi itu kita nggak sempat banget nih buat sarapan? Bagaimana nih Kak Dewi? Oke, kalau misalnya memang kondisinya itu teman-teman betul-betul tidak sempat ya untuk sarapan, teman-teman bisa bawa bekal aja nih yang bisa dikonsumsi saat perjalanan ke sekolah. Misalnya roti yang diisi dengan telur dan juga sayur-sayuran, atau bisa buah-buahan seperti pisang dan juga telur rebus, seperti itu. Oh iya, betul banget sih ya Kak Dewi. Jadi sedikit perencanaan itu kita tetap bisa sarapan yang sehat meskipun dalam keadaan terburu-buru. Iya, betul sekali. Dan juga sebaiknya ya teman-teman bisa membiasakan untuk bangun beberapa menit lebih awal di pagi hari. Sehingga dengan waktu yang lebih ekstra seperti ini, kita itu bisa lebih bisa lebih prepare, bisa lebih tenang juga dalam menikmati sarapannya kita. Jadi kalau malam harinya itu jangan begadang, misalnya nonton drama Korea dan sebagainya. Kayak betul banget sih Kak Dewi, apalagi kan remaja sekarang kan kayaknya sering banget sih begadang ya. Iya, betul Tapi nih Kak sekali. Dewi, kalau misalnya mengenai sarapan, Kak Dewi kan tadi sudah kasih tahu nih bagaimana kita mempersiapkan bahkan juga sarapan yang cepat ataupun bahkan nggak sempat banget kita masih bisa sarapan. Memangnya sarapan yang baik itu bagaimana sih Kak Dewi? Oke, kalau berdasarkan panduan gizi seimbang, sarapan yang baik itu sebaiknya dilakukan setiap hari sebelum jam 9 pagi. Karena kan ketika kita tidur di malam hari, tubuh kita itu, perut kita itu dalam kondisi kosong ya, atau seperti pada saat berpuasa, seperti itu. Nah, ketika kita bangun di pagi hari, tubuh kita kan akan kita harus melakukan aktivitas lagi gitu kan, sehingga memang di pagi hari itu kita butuh asupan energi sebagai pendukung aktivitas kita pada hari tersebut. Berarti kita memang harus menyiapkan energi yang lebih awal ya Kak Dewi buat tubuh kita untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari. Pantesan aja ya Kak. Sebagian besar orang pasti akan merasa cepat lelah dan sulit berkonsentrasi ketika melewatkan sarapan.
Wah, Iya. catatan penting nih buat teman-teman yang nonton, apalagi juga buat Sobat Semansel. Kalau misalnya teman-teman merasa di pagi hari ataupun di siang hari, merasa cepat lelah, Iya. lesu, bahkan juga mengantuk ataupun konsentrasinya tidak fokus, itu berarti teman-teman bisa jadi melewatkan ataupun skip makan pagi ataupun sarapan. Bener nih kan nih Kak Dewi Kiki? Iya, betul sekali. Nah, itu tuh sebenarnya kondisi tubuh kita dalam kondisi defisit energi ketika kita misalnya melewatkan sarapan ya. Dan ketika tubuh kita itu dalam kondisi defisit energi, artinya pasokan oksigen ke otak kita itu juga akan berkurang. Makanya tadi bisa menyebabkan kita akan lebih mudah mengantuk, lemas, dan mungkin kalau misalnya Kiki tidak semangat lagi gitu ya buat belajar di Wah, sekolah. bener banget nih. Seperti Itu berarti teman-teman penting banget ya untuk kita sarapan di pagi hari. Jangan sekali-sekali skip untuk sarapannya. Tapi Kak Dewi, untuk sarapan ini, memangnya menu sarapan yang baik itu seperti apa sih Kak? Ataupun yang direkomendasikan? Oke. Kalau untuk menu sarapan yang baik itu pastinya yang padat energi ya teman-teman, dan juga padat akan zat gizi yang lainnya. Nah, misalnya teman-teman bisa mengonsumsi makanan-makanan yang lengkap mengandung karbohidrat, protein, dan juga vitamin dan mineral. Contohnya, kalau teman-teman mau mengonsumsi makan nasi goreng yang dilengkapi dengan lauk hewani misalnya, nah bisa juga nih untuk lauknya itu atau sumber proteinnya itu teman-teman memanfaatkan sisa lauk dari pada saat makan malamnya, dan juga pasti tetap dilengkapi dengan vitamin dan mineral atau buah dan sayurnya seperti itu. Bisa juga nasi kuning komplit misalnya. Nah, itu bisa juga yang dilengkapi dengan lauk hewani, lauk nabati, dan juga dilengkapi dengan lagi-lagi buah dan sayur seperti itu. Wah, rekomendasi menu yang komplit dan lengkap juga ya Kak Dewi. Tapi misalnya nih Kak Dewi, kan biasanya kan kita remaja nih suka yang instan ataupun bahkan kita nggak sempat. Kalau misalnya sarapan pakai teh hangat ataupun teh manis plus biskuit, wah bagaimana tuh Kak Dewi? Oke, ini tuh banyak ya kayaknya dilakukan sama orang-orang sekarang, apalagi remaja. Nah, kalau mengonsumsi sarapan dengan menu biskuit dan teh itu pastinya belum cukup ya teman-teman untuk melengkapi kebutuhan zat gizinya kita pada hari itu. Karena kalau biskuit dan teh itu mungkin oke lah, dia mengandung karbohidrat, tapi dia rendah akan kandungan protein dan juga vitamin dan mineral. Tapi nih kalau misalnya mungkin ya teman-teman betul-betul tidak sempat untuk menyiapkan sarapan, sebenarnya tidak mengapa ya kalau dikonsumsi sekali-kali, tapi jangan sampai sarapan dengan menu biskuit dan teh itu dijadikan sebagai kebiasaan, karena lagi-lagi itu tidak bisa atau tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan zat gizinya kita. Oke, tips yang baik banget nih buat teman-teman juga. Khususnya buat Kiki dan juga para remaja lainnya. Siap nggak nih untuk menerapkan sarapan sehatnya? Bagaimana Kiki? Iya, betul banget. Dari Kiki sih siap banget ya, Kak. Apalagi dari tips-tipsnya tadi dengan sedikit perencanaan, kita dapat masih bisa buat sarapan yang sehat. Seperti Oke, itu. catatan juga ya buat teman-teman yang nonton juga khususnya untuk Sobat Semansel. Kali ini Kak, membahas tadi kan membahas mengenai sarapan nih. Oke. Tapi kan biasanya kalangan remaja sekarang, khususnya yang ingin menurunkan berat badan ataupun Oke. diet, memang sarapannya tidak apa-apa, masih aman. Tapi dia selalu meskip ataupun melewatkan jam makan malam ataupun jam makan lainnya. Jadi bagaimana sih Kak Dewi mengenai kondisi tersebut, baik nggak? Iya, menurunkan berat badan dengan cara melewatkan jam makan, misalnya jam makan malam ya, itu sebenarnya adalah mitos ya teman-teman. Faktanya adalah ketika kita melewatkan jam makan malam, itu justru akan membuat tubuh kita cenderung akan merasa lapar dan juga kehilangan energi, yang kemudian nantinya bisa membuat kita itu nafsu makannya itu meningkat di jam makan selanjutnya, dan ini bisa membuat kita justru akan memilih makanan-makanan yang mungkin kurang sehat seperti itu. Nah, selain itu juga melewatkan makan malam itu bisa membuat metabolisme tubuh kita itu akan semakin melambat gitu, karena tubuh kita akan menghemat energi. Jadi artinya akan semakin sedikit nih kalori yang dibakar oleh tubuh kita, sehingga mungkin penurunan berat badan yang sebelumnya kita harapkan itu justru tidak bisa kita capai secara optimal seperti itu. Kalau dari Kiki sendiri pernah nggak sih ada pengalaman diet ataupun menurunkan berat badannya?
Nah, iya betul banget nih Kak. Kiki sendiri juga pernah pernah tuh menerapkan diet seperti itu yang panteng banget buat nggak makan malam karena katanya kan lebih cepat menaikkan berat badan gitu ya. Oke, tapi kondisi tersebut mitos ya teman-teman. Tadi kan Kak Dewi juga sudah jelaskan, Ya. kalau kita nge-skip makan malam, bahkan nanti keinginan untuk dimakan seterusnya akan bertambah ya Kak. Iya, betul Mungkin sekali. kita skip makan malam nih, tapi tiba-tiba paginya kita makan 3, 4, 5 piring kan sama aja tuh Kak Dewi. Iya. Oke Kak, untuk mengenai hal tersebut nih Kak, mengenai menurunkan berat badan. Nah, selanjutnya bagaimana sih Kak? Apakah ada penjelasan lainnya? Oke, jadi ini ya salah satu strateginya juga adalah pada saat makan malam itu teman-teman bisa nih lebih memperhatikan jenis makanan yang teman-teman pilih untuk dikonsumsi pada saat malam hari. Jadi artinya teman-teman itu bisa tetap makan malam tapi diperhatikan jenis makanan yang dipilih. Misalnya teman-teman bisa memilih makanan-makanan yang rendah kalori tapi tinggi protein. Misalnya dada ayam atau daging-dagingan, atau kalau misalnya untuk sumber karbohidratnya teman-teman bisa nih memilih dari sumber karbohidrat kompleks seperti roti gandum dan juga nasi merah. Berarti dengan mengonsumsi makanan tersebut itu makan malam kita masih tetap aman ya Kak Dewi? Iya, tapi selama porsinya juga bisa teman-teman kontrol atau sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi dengan cara yang seperti ini tuh kita bisa lebih tidak khawatir gitu kalau makan malamnya kita akan memberikan banyak kontribusi kalori bagi tubuhnya kita seperti itu. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman tetap memperhatikan pola makannya, termasuk tadi mengatur jam makan ya. Tidak melewatkan jam makan pagi, siang dan malam karena ini itu bisa menjaga kestabilan metabolisme tubuh kita seperti itu. Oh iya Kak Dewi, tapi apakah kita sudah menerapkan pola makanan seperti itu? Kita sudah memastikan bahwa tubuh kita ideal nggak Kak Dewi? Oke, sebenarnya ada caranya ya teman-teman supaya kita itu bisa lebih memastikan dan bisa lebih mengetahui berat badan kita itu sudah ideal atau tidak. Nah, jadi salah satu yang dijelaskan dalam panduan gizi seimbang adalah bagaimana kita bisa melakukan penimbangan berat badan secara rutin. Misalnya sekali dalam sebulan teman-teman bisa menimbang berat badan nih supaya tahu gitu ya apakah berat badannya itu naik atau turun. Nah, ada juga nih sebenarnya yang disebut dengan istilah IMT. Teman-teman pernah dengar nggak Aduh, istilah IMT, IMT? apa nih IMT? Kalau Kiki pernah dengar nggak sih IMT itu? Aduh, Kiki juga belum pernah dengar nih ya Kak Yunan. Apa sih itu IMT Kak? Oke, nah IMT itu adalah singkatan dari indeks massa tubuh yang dilihat dari berat badan kemudian dibagi dengan tinggi badan yang disesuaikan lagi dengan usia seseorang. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa banget nih searching di link WHO ataupun link Kemenkes. Oke, mengenai hal tersebut nih Kak Dewi, pastinya tips yang tadi Kak Dewi berikan bermanfaat banget ya. Tadi juga teman-teman bisa banget nih cek berat badan idealnya itu, apalagi juga menggunakan IMT tadi. Iya. Tapi nih Kak Dewi, kalangan remaja sekarang nih biasanya apalagi mengenai mengkonsumsi apalagi jajan-jajan di luar, biasanya mereka mengkonsumsi jajan yang tidak sehat karena yang sedang ngetren ataupun yang cepat saja ataupun rasanya yang enak. Bagaimana nih Kak Dewi masalah hal ini? Oke, sebenarnya kan prinsip yang harus selalu kita ingat dalam memilih jajanan itu adalah jajanan yang aman dan bergizi seperti itu. Karena sekali lagi konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang itu kan harus kita lakukan setiap hari, bukan hanya misalnya di waktu-waktu tertentu. Nah, berbicara tentang jajanan yang aman itu adalah jajanan yang bebas dari debu, lalat ataupun kontaminasi bahan berbahaya lainnya, misalnya pengawet, penguat rasa yang berlebihan atau zat-zat pewarna sintetis misalnya ya. Itu adalah zat-zat yang sebaiknya kita hindari dalam makanan seperti itu. Bagaimana nih kalau di Kiki? Pernah nggak sih ada pengalaman jajan-jajan di luar seperti itu? Oh, betul banget sih ya Kak Yonan. Aku banget sih lagi itu. Karena Kiki tuh biasanya suka jajan-jajanan dan minum-minuman yang manis-manis, yang seperti itu. Oke, tapi untuk penjelasan itunya kan tadi dikasih tahu nih oleh Kak Dewi. Pastinya kita harus berhati-hati ya untuk hal tersebut.
Iya, betul banget nih. Berarti kayak remaja ini harus lebih berhati-hati ya Kak dalam memilih-milih jajanan tersebut. Apalagi kan remaja itu jarang nih ya Kak melihat kandungan-kandungan dari makanan tersebut. Bener banget sih, apalagi kan remaja suka nih hal-hal yang seperti kayak FOMO gitu kan Kak Dewi. Iya. Tidak bisa dipungkiri sih, saya juga kadang melakukan hal tersebut sih. Tapi ada nggak sih Kak Dewi tipsnya supaya kita ini remaja bisa lebih bijak gitu untuk memilih ataupun memilah jajan yang kita inginkan? Oke, dalam memilih jajanan itu sebaiknya sih teman-teman memilih jajanan yang dijual dalam kemasan ya, atau dijual di tempat yang tertutup. Nah, kalaupun misalnya jajanannya itu adalah makanan yang diolah, itu teman-teman perlu memperhatikan nih apakah dalam proses pengolahannya itu sudah bersih atau tidak, atau misalnya apakah penjualnya itu sudah menerapkan prinsip hygiene dalam proses pengolahan makanannya atau seperti apa. Nah, terkhusus juga untuk produk-produk yang dijual dalam kemasan, itu teman-teman perlu memperhatikan label kemasannya. Misalnya tanggal kadaluarsanya, terus apakah produknya itu sudah terdaftar di BPOM atau belum, atau juga tidak kalah penting nih, kita melihat kandungan zat gizi yang ada di makanan tersebut. Karena dengan kita melihat kandungan zat gizi yang ada di satu produk itu, kita bisa lebih pandai memilih gitu ya. Misalnya nih, oh jajanan yang ini ternyata dia tinggi kandungan gula atau tinggi kandungan garam. Nah, kalau kalau seperti itu kan sebaiknya kita hindari gitu ya, atau kurangi seperti itu. Kalau misalnya kondisi seperti ini Kak Dewi, apalagi kan lagi remaja ini suka yang instan dan juga yang cepat kan, seperti makanan cepat saji, apalagi kalau mie instan yang ada tingkat level kepedesannya begitu. Oke. Sebenarnya hal itu ketika kita konsumsi ada dampak negatif nggak sih Kak Dewi untuk tubuh kita sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita konsumsi sekali-kali atau jarang itu tidak berbahaya ya teman-teman. Tapi sekali lagi kita perlu ingat bahwa makanan-makanan instan itu, makanan-makanan yang pedas juga misalnya, itu kan makanan-makanan yang mengandung bahan tambahan lain. Misalnya ada penguat rasanya mungkin, atau pengawet, pewarna gitu ya. Dan zat-zat yang seperti ini itu ketika kita konsumsi secara berlebihan atau dalam frekuensi yang terlalu sering, justru bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Bahaya banget ya Kak Dewi. Iya. Memangnya dampak buruk seperti apa sih yang Kak Dewi maksud itu? Oke, jadi penelitian di kalangan remaja itu ternyata menunjukkan nih teman-teman kalau ketika kita mengonsumsi makanan olahan atau makanan instan secara berlebihan, itu bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita, bisa menimbulkan risiko-risiko penyakit berbahaya seperti obesitas, kemudian hipertensi, diabetes, bahkan kanker. Nah, kalau misalnya tadi yang disebutkan Yunan, makanan-makanan pedas yang ada level-levelnya itu kan sebenarnya juga bisa berdampak ya pada sistem pencernaannya kita. Kita bisa merasa mual, mules, bahkan sampai ke mah atau radang lambung seperti itu. Wah, ternyata dari hal tersebut kita memang harus cermat ya Kak Dewi untuk memilih ataupun memilah supaya kita terhindar tadi dari penyakit-penyakit yang telah Kak Dewi sebutkan. Bahkan tadi ada sebut diabetes dan juga bahkan sampai kanker dan juga mengganggu kesehatan lainnya. Iya, betul sekali. Wah, iya nih Kak, tapi kok ada ya kayak remaja-remaja yang mengonsumsi jajanan seperti itu tapi tetap terlihat sehat dan tidak ada penyakit. Gimana tuh Kak? Oke, ya. Mungkin sebagian remaja itu tidak langsung merasakan ya dampak dari mengonsumsi jajanan-jajanan yang tidak sehat. Tapi butuh beberapa waktu dulu baru gejalanya itu terasa. Nah, tapi kan alangkah baiknya kita itu melakukan pencegahan sejak dini ya, teman-teman. Salah satunya adalah dengan memperbaiki pola makannya kita, mengatur jenis-jenis makanan yang kita konsumsi seperti itu. Karena kan artinya begini, kita jangan menunggu sakit dulu baru kita mau berubah. Kalau kita sakit kan kita juga yang rugi. Misalnya produktivitasnya kita jadi menurun, prestasi belajarnya kita juga akan menurun seperti itu. Belum lagi kalau untuk biaya pengobatan kan itu biasanya tidak murah gitu.
Jadi memang sangat penting nih untuk kita memperbaiki pola makan sejak dini. Salah satunya tadi dengan mengganti jajanan-jajanan kita yang mungkin sebelumnya kurang sehat, kita ganti dengan yang lebih sehat seperti buah-buahan. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya bagaimana kita bisa olah itu buah-buahannya itu sayurannya juga dengan lebih menarik dan lebih berwarna-warni. Karena buah-buahan itu dan sayuran itu juga punya manfaat yang baik loh teman-teman untuk kesehatan. Buah-buahan itu dia tinggi akan kandungan antioksidan yang bisa mencegah kanker dan juga menangkal radikal-radikal bebas seperti itu. Sepakat sih Kak Dewi kalau saya sendiri. Apalagi kan tadi Kak Dewi sempat mention juga nih, lebih baik kita kan mencegah daripada itu sudah terjadi. Kan biasanya juga kita dengar itu yaitu sehat itu mahal ya Kak Dewi. Lebih daripada nanti kita sudah terkena apalagi di usia muda. Waduh, amit-amit banget sih kalau saya. Bagaimana nih Kiki? Siap nggak nih untuk mengimplementasikan itu semua? Iya, betul banget nih Kak. Dari tips-tips dan saran-saran dari Kak Dewi tadi sangat-sangat penting banget nih buat remaja-remaja. Tapi nih Kak Dewi, terakhir banget nih pertanyaan dari saya nih. Oke. Tadi kan Kak Dewi sempat mention nih mengenai kalau sebelum kita jajan, sebaiknya itu kita melihat ataupun membaca label makanan tersebut Iya, ataupun betul komposisi yang ada di dalam makanan tersebut. Bagaimana sih Kak Dewi untuk tips pada bagian itu? Oke, jadi kita mengambil satu contoh ya di sini. Saya ada satu contoh jajanan. Waduh, siap banget nih Kak Dewi Wah, langsung dibawa. ya, ini ada Snacknya. satu contoh jajanan ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dan banyak sering konsumsi Yap. nih ya. Ini Citato. Nah, misalnya kita melihat nih komposisi yang terkandung dalam Citato ini. Nah, untuk komposisinya sendiri itu untuk urutannya itu dari yang terbanyak kandungannya dalam satu kemasan ini. Misalnya kalau untuk di Citato ini bahan yang paling banyak terkandung itu adalah kentang. Makanya dia disebutkan yang paling pertama. Itu sebesar 63%. Kemudian disusul minyak oleh kelapa sawit, kemudian disusul sama bumbu-bumbu lainnya seperti itu. Nah, kemudian nih untuk yang bagian informasi nilai gizi. Nah, ini tuh penting juga kita melihat berapa sih jumlah sajian yang ada di dalam satu kemasan ini. Kalau kita lihat di Citato ini kan dia ada dua sajian per kemasan. Artinya adalah jumlah zat gizi yang disebutkan di informasi nilai gizi ini itu perlu kita kali 2 dulu untuk mengetahui total dari satu kemasan ini berapa. Misalnya nih kita ambil contoh protein. Nah, protein di sini kan disebutkan ada 2 gram ya. Nah, 2 gram ini tuh masih cuman untuk satu sajian. Nah, sementara kan dijelaskan di sini ada 2 sajian. Artinya kita perlu kali 2. Sehingga kalau kita totalkan jumlah protein di dalam satu kemasan Citato ini ada 4 gram protein. Begitu juga misalnya kalau untuk garam. Garam di sini kan ada 75 mg ya teman-teman untuk satu sajian. Nah, kalau untuk 2 sajian berarti ada 150 mg ya. Nah, itu baru satu jenis jajanan yang kita konsumsi. Belum lagi kalau misalnya kita makan apa lagi jajanan yang lain gitu ya, pasti akan lebih bertambah gitu asupan garam yang kita konsumsi seperti itu. Mungkin itu untuk cara membaca label makanan. Ternyata kompleks juga ya Kak Dewi. Bagaimana nih Kiki tanggapannya? Wah, ternyata sekompleks itu ya Kak Yunan. Biasanya kan remaja itu jajan-jajanan itu tanpa melihat kandungan atau zat gizi dan zat-zat lain yang sudah turut masuk ke dalam tubuh kita. Betul banget sih Kak Dewi. Apalagi kan misalnya ada makanan kayak asal makan, kita juga dalam satu hari itu juga kita tidak menghitung berapa asupan yang masuk. Iya. Jadi ternyata Kak Dewi yang jelaskan tadi itu sekompleks itu dan juga penting banget sih untuk kita implementasikan. Iya, betul sekali. Jadi memang penting ya teman-teman untuk kita membiasakan untuk membaca label makanan supaya kita juga lebih tahu nih kalau misalnya apakah jajanan yang kita konsumsi itu sudah baik atau sudah sehat atau mungkin justru mengandung bahan-bahan yang misalnya tadi tinggi garam, tinggi gula atau tinggi lemak yang dimana ini kan zat-zat yang perlu kita kurangi ya konsumsinya atau batasi gitu setiap harinya seperti itu. Oke, mantap banget nih tips-tips yang telah diberikan oleh Kak Dewi. Bagaimana nih teman-teman yang menonton khususnya juga Sobat Semansel? Kak Dewi tadi sudah memberikan tips dan juga Kiki bahkan tadi memberikan pengalamannya juga ya mengenai hal ini. Mengenai bagaimana pola makan yang sehat, bagaimana sarapan yang baik, memilih dan memilah makanan. Bahkan tadi juga bagaimana kita membaca label pada
snack-snack itu juga penting banget sih itu untuk diimplementasikan, dan juga pastinya bagaimana kita memilih jajan yang sehat. Bagaimana nih Kak Dewi? Makasih banget nih untuk tips dan juga pengalaman yang telah dibagikan. Tapi kayaknya saya ada satu hal nih Kak Dewi yang ingin sekali dibahaskan. Kan kita sudah membahas yang mengenai gizi seimbang, bahkan juga tadi tips dan juga implementasinya, tapi kayaknya gangguan kesehatan penting banget sih untuk kita bahas, khususnya gangguan kesehatan anemia. Bagaimana nih Kak Dewi? Oke, kayaknya untuk anemia ini kita belum banyak ini ya mengulas lebih dalam di episode-episode sebelumnya juga. Mungkin bisa nih kita bahas lebih lanjut. Mau dibahas sekarang atau gimana? Kalau Kiki bagaimana nih, kita bahas sekarang nggak? Mungkin dibahas lebih lanjut ya Kak, agar teman-teman khususnya Sobat Smansel ini lebih penasaran gitu bagaimana episode berikutnya. Oke, setuju banget nih kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Kiki dan juga buat Kak Dewi yang telah memberikan tips dan juga pengalamannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya pada podcast Remaja Sehat, dan ketemu juga nanti dengan saya dan juga Kiki beserta Kak Dewi. Bye-bye. Bye teman-teman.